Selanjutnya, kita akan memasuki acara tadabur Al-Quran, yaitu menguraikan, mentadaburkan surah Taubah ayat yang 116 yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Sa'ad Murdi. Kepada Pak Sa'ad Murdi, disilakan. Terima kasih Ibu Nurayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala. Nggak dengar suara Pak Sa'ad. Suaranya Iya. kedengaran. Nggak ada suaranya ya Pak? Sinyal kan, sinyal. Kan terlempar. Terlempar, kita tunggu sebentar ya. Sedikit. Sinyal. Nggak keluar suaranya Pak Sa'ad. Ya sebentar. Sudah keluar? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terimpun dalam sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, kesehatan, dan nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Sani, di ruang Al-Sani. Kita membahas surah At-Taubah ayat 116 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Elsie Yasmarita dan dibahas bersama Pak Hadril. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Sesungguhnya hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain daripada Allah. At-Taubah ayat 116. Ayat ini menegaskan 3 pondasi tauhid, yaitu kepemilikan Allah, al-mulk, kekuasaan atas hidup dan mati, serta ketergantungan total manusia hanya kepada Allah sebagai pelindung, sebagai penolong. Inna allaha lahu mulkus samawati wal ardh. Sesungguhnya hanya milik Allah kerajaan bumi dan langit. Inna allaha, sesungguhnya Allah. Ayat ini dimulai dengan penegasan. Ini mengisyaratkan bahwa keyakinan tentang kekuasaan Allah harus kokoh, bukan sekadar dugaan atau warisan tradisi. Huruf in berfungsi menegaskan berita yang akan disampaikan. Faedahnya menghilangkan keraguan, menancapkan keyakinan dalam hati, menunjukkan betapa pentingnya pesan yang akan datang. Seolah-olah ayat ini berkata, sungguh tanpa keraguan sedikit pun Allah adalah pemilik seluruh kerajaannya. Pertanyaannya, apakah keyakinan saya kepada Allah sudah sampai pada tingkat kepastian, yaitu yakin, atau masih mudah goyah oleh keadaan?
Kemudian kalimat Allah, nama yang menghimpun semua kesempurnaan. Maha kuasa, maha mengetahui, maha pengasih, maha bijaksana, dan sebagainya. Renungan kita menghadapi ujian. Renungan, ketika kita menghadap ujian, apakah hati saya lebih dahulu mengingat Allah atau justru mencari sandaran selain daripadanya? Kemudian kalimat lahu, baginya, ini menunjukkan kepemilikan mutlak. Segala sesuatu kembali kepada Allah. Pertanyaannya, apakah saya menyadari bahwa ini, keluarga, harta, jabatan hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada pemiliknya. Mulku, kepemilikan atau kerajaan Allah bukanlah simbolik, tetapi kerajaan yang nyata dan sempurna. Renungannya, mengapa harus sombong atas sesuatu pada hakikatnya bukan milik kita. As-samawati, itu yang luas, ya, yang luas, langit yang luas, bintang-bintang, ada galaksi dan seluruh alam serta kekuasaan Allah. Jika Allah mengatur alam yang begitu besar, tentu urusan hidup saya pun berada dalam pengaturannya. Wal ardi, bumi yang kita pijak setiap hari adalah milik Allah. Coba renungkan, sudahkah saya menggunakan kehidupan di bumi ini sesuai dengan kehendak pemiliknya? Maka kalimat lahu mulkus samawati wal ard, baginya pemilik langit. Secara biasa dapat dikatakan mulkus samawati wal ardi lahu. Namun yang didahulukan adalah jar majrur lahu. Ini menunjukkan kepemilikan mutlak dan pembatasan, itu kasar. Maknanya seluruh kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah. Artinya tidak ada pemilik hakiki selain Dia. Al-mulk, kepemilikan. Jadi seluruh kepemilikan yang hakiki berada di tangan Allah. Kepemilikan manusia hanya bersifat sementara. As-samawati wal ard, menggambarkan seluruh alam. Artinya Allah memiliki seluruh alam. Kemudian kalimat kita kembali kepada ayat, innallaha lahu mulkus samawati wal ard, sesungguhnya hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Tadaburnya, manusia sering merasa memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki keluarga, memiliki kekuasaan. Padahal semuanya hanyalah amanah sementara. Ayat ini mengembalikan kesadaran bahwa pemilik hakiki segala sesuatu adalah Allah. Struktur kalimat ini mengingatkan bahwa semua itu hanya titipan. Pemilik hakiki hanyalah Allah. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Yuhyi, Dia menghidupkan. Allah menghidupkan jasad, hati, ilmu, iman dan harapan. Renungan, apakah hati saya hidup dengan zikir, dengan Al-Quran, atau justru mati karena kelalaian? Wa yumitu artinya Dia mematikan. Sebagaimana Allah memberi hidup, Dia juga menentukan kematian. Renungan kita, jika kematian datang, itu bisa datang kapan saja. Bekal apa yang saya persiapkan? Yuhyi wa yumit, kehidupan kematian adalah dua bukti yang terbesar kekuasaan Allah atas makhluknya. Maka yuhyi wa yumit hanya dua kata, tetapi mencakup seluruh siklus kehidupan. Itu menciptakan kehidupan dan kebangkitan. Kemudian menyempurnakan, ya, kebangkitan, juga Dia merangkum seluruh perjalanan makhluk. Hidup mati adalah suatu bentuk antonim positif. Faedahnya memperjelas makna, ya, menguatkan kesadaran kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan pengaturan Allah terhadap segala keadaan. Kalimat ini adalah bukti kepemilikan, itu adalah kemampuan memberi hidup dan mati. Kemudian kalimat itu menggunakan kata kerja sekarang dan akan datang, menunjukkan bahwa kekuasaan Allah terus berlangsung. Setiap saat Allah menciptakan kehidupan, setiap saat pula Allah mencabut kehidupan. Setelah
menetapkan kerajaan Allah atas alam semesta. Ayat ini menjelaskan bukti kekuasaannya. Memberi hidup dan memberi mati itu dua perkara yang tidak dikuasai oleh manusia. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Dia. Ayat ini beralih langsung dari kepada manusia, yaitu wala wa malakum, tidak ada bagi kalian. Kalimat ini menunjukkan pesan menjadi sangat personal. Min dunillahi, segala sesuatu selain Allah memiliki keterbatasan. Renungkannya, apakah saya tergantung kepada sebab atau kepada Allah yang menjadikan sebab? Waliyun, yaitu pelindung, itu yang dekat dan mengurus, memperhatikan. Manusia membutuhkan perlindungan hakiki, bukan sekedar perlindungan lahiriah. Kedekatan manusia dengan Allah menentukan kualitas perlindungan yang saya rasakan dalam hidup. Nasirin, penolong saat menghadapi kesulitan. Nasirin adalah penolong yang datang, pertolongan yang datang ketika dibutuhkan. Semua pertolongan manusia terbatas, pertolongan Allah tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan kemampuan. Karena itu manusia tidak boleh bergantung secara mutlak kepada selain daripada Allah. Kalimat ini menunjukkan penafian total. Maknanya tidak ada seorang wali dan penolong pun pada saat manusia kehilangan kekuatan, jabatan, relasi dan harta. Tidak ada wali selain daripada Allah. Ayat ini membangun kesadaran manusia melalui 3 tahapan. Pertama, kesadaran kepemilikan. Lahu mulkus samawati wal ardh. Segala sesuatu yang tampak besar di mata manusia, kekuasaan, harta, ilmu, kedudukan, bahkan diri kita sendiri berada dalam kerajaan Allah. Manusia sering merasa memiliki, padahal hakikatnya hanya diberi amanah sementara. Semakin seseorang menyadari bahwa semua adalah milik Allah, semakin mudah dia bersyukur ketika diberi dan bersabar ketika kehilangan. Kemudian kesadaran akan kekuasaan. Yuhyi wa yumit. Allah tidak hanya memiliki alam semesta, tetapi mengaturnya secara langsung. Hidup dan mati adalah 2 perkara yang paling tidak dapat dikendalikan manusia. Manusia mampu merencanakan banyak hal, tetapi tidak mampu menjamin 1 detik tambahan umur baginya. Kesadaran akan hidupnya, matinya melahirkan kerendahan hati, kesungguhan beramal, kesiapan menghadapi perjumpaan dengan Allah. Kemudian ketiga, kesadaran ketergantungan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada pelindung, penolongmu selain Allah. Manusia membutuhkan sandaran, kadang-kadang dia bersandar kepada kekuasaan, kekayaan, keluarga, relasi, ilmu. Ayat ini mengingatkan bahwa semua itu terbatas. Jika Allah tidak menolong, semuanya tidak memberi manfaat yang sempurna. Boleh memiliki sebab-sebab dunia, tetapi hati tidak boleh tergantung kepada sebab itu. Hati harus bergantung kepada musabab, itu musabibul asbab, itu Allah. Kemudian penutup ayat ini penjelasannya, siapa yakin bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, penguasa hidup dan mati, maka dia akan bertawakal kepadanya, tidak sombong ketika memiliki, tidak putus asa ketika kehilangan. Demikian lebih kurang tadabbur surah At-Taubah ayat 116. Mudah-mudahan kita mohon maaf atas kekeliruan, atas gangguan yang terjadi, karena kekurangan itu ada pada kita, dan kepada ya Allah kita minta ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak